Wabisnatil muttasil ilal imam Ahmad ibni Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharah babu adabi qada'il hajat. Ila angkol al-haditsu at-tasi' wa sab'un. Hadis yang ke-79. Warwiya an Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a. Ana sapa kanjeng Nabi ku yadkhulu manjing sapa kanjeng Nabi al khala'a ing khala' toilet tempat nekani hajat. Khala' makna asli khala' adalah sepi, tempat yang sepi. Soalnya wong sing nekani hajat biasanya nggon sing sepi. Kalau di perumahan kan nang toilet. Fahmilu mongko gawa sapa ingsun ana ya ingsun lamun lan punokawan nahwi kang sepadane ingsun seumur saya. Idawatan ing wadah banyu. Idawah wadah yang terbuat dari kulit binatang. Biasanya kambing kecil itu disembelih kemudian langsung dipelontos. Ora dikuliti siji-siji ndak, tapi langsung dipelontos. Yo kenceng kaki-kakinya dipotong, nah dijahit. Terus dipakai untuk wadah banyu. Jenenge grebo. Iku idawah. Itu kambing kecil itu. Ya kambing gede wadah kegedean, kangelan gimana? Nah kenceng gulune kan cilik, iki awake gede, gulune cilik, kayak ceklane. Itu saya pernah lihat Pak Ayub itu bawa dari Yaman itu ya. Itu. Niki nopo Pak Ayub? Agi niki nek pengin weruh grebo. Oh, hari niki grebo. Yo kewan wutuh niki kok diplontos. Jadi kak kucingnya itu sembelih terus langsung ditarik ngoten niku. Nah, terus nek kucing ya aja. Kucing yang najis, ya bangkai. Ya bangkai. Tapi winginane lek nek kulit selain kulit anjing dan babi bisa suci dengan cara disama. Ono sing ngarani suci zahir batin, ono sing ngarani suci zahir tok. Dari khilaf antarane mazhab 4. Kemarin sudah jelaskan panjang lebar tentang itu. Min ma'in sanging isi banyu wa anazatan lan tekencis tongkat pendek yang ujungnya itu lancip ada besinya. Ada besinya lancip. Tapi bisa dikatakan tumbak, tapi sebenarnya ini bukan tumbak, tapi tongkat. Tongkat sing dhuwure iki bengkok keceklane terus ngisore lancip. Biasanya nek ana apa-apa dincipne nang ngono. Anazah. Kanjeng Nabi biasanya kalau sholat Id itu kan di tempat yang terbuka, namanya musola. Karena Masjid Madinah itu kan kecil, orang yang sholat Id banyak sekali sehingga sholatnya itu di musola. Musola artinya tempat yang lapang. Ya. Karena memang tempat bangunan tidak cukup. Wong sak Madinah salat kabeh, lanang wedok teko kabeh ya gak cukup. Mula golek nggon sing cukup dikenal dengan musola. Jarak antara Masjid Nabawi dengan musola itu sekitar 500 dhira. Atau 500 meter ya 1000 dhira. Kalau 1000 dhira mungkin sekarang sudah berada di Masjid Nabawi mungkin. Kalau Biruha, kebun Biruha yang dulu diwakafkan oleh Abu Tolha. Ya apa sama? Siapa? Abai Anas, Aba tirinya Anas apa jenenge? Abu Tolha ya. Abu Tolha ketika mendengar lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu kan di depan Masjid Nabawi. Tapi rada ada. Tapi sekarang sudah berada di dalam Masjid Nabawi. Nah itu sudah ditutup dengan marmer.
karang. Cuman di situ ada gambar sumurnya, tapi ditutupi karpet. Soalnya banyak orang-orang yang tabarruk, bukan mengambil, sudah ditutup kan. Tabarruk di situ, sholat sunnah ini dan itu ditutup dengan karpet. Ya, nek nanggoni Madinah, nanggoni Bab Ali, pintu Ali, itu sekitar ya 5 meter dari situ. Dari pintu Ali itu paling dekat pintu Ali. Itu posisi sumur Biruha. Ya, posisi sumur Biruha di dalam masjid sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anazatan lan tekencis fayastanji banjur istinja wawi. Istinja amrih membersihkan najwu. Najwu itu apa? Kotoran yang keluar dari dubur namanya najwu. Istinja amrih berusaha untuk menghilangkan itu apa? Cebok. Dimaknani cebok. Bilma'i dengan menggunakan air. Muttafaqun alaih. Al haditsu as-samanuna, hadis yang ke-80. Wa ruwiya anil Mughirati ibni Syu'bah radhiyallahu taala anhu annahu qala ngendika limaring ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudh ngalap sapa sira alidawata ing wadah banyu. Pantolako mongko budalan sapa Kanjeng Nabi hatta tawara sehingga ketutupan sapa Kanjeng Nabi ani saking ingsun. Faqadha banjur nekani sapa Kanjeng Nabi hajatahu hajati Kanjeng Nabi utawi hadis iku muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Di Anas cerita Kanjeng Nabi masuk pada suatu tempat yang jauh dari pandangan orang, jauh dari kerumunan orang, mencari tempat yang sepi. Fa'ahmilu anna wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Kemudian aku mengikuti Kanjeng Nabi membawakan satu wadah air bersama dengan teman saya yang umurnya itu hampir sama, ya, membawakan air dan membawakan tongkat kencis. Nah, biasanya Arab sholat kencis itu dicepno jelek, nah, sebagai sutroh, ya sutroh. Sutroh itu pembatas antarane wong sholat karo arah kiblate. Jadi nek kaya sutroh, niku nek umpamane ana wong liwat ngarepe sutroh gak apa-apa. Tapi nek gak nganggo sutroh, iki liwat ngarepe gak oleh, haram. Ya. Nanti wong sing sholat kudu ngadep sutroh. Nek gak ngadep sutroh, iki bahaya orang yang melintas di hadapannya, di depannya itu. Nek nganggo sutroh, wong saiki ya sutroh sajadah, sajadah. Tapi nek ngene masjid-masjid besar biasanya dibuatkan sutroh itu. Ada kayu segini terus deleng ngarepe tek. Kayak tugu ngono kayune iki deleng ngarepe tes. Nah, kalau saya lihat di Malaysia semua masjid ada sutroh. Disiapkan di pinggir-pinggir itu, jagani orang-orang yang sholat sunnah, ya, orang-orang yang sholat sunnah, kemudian tidak menghalangi orang yang mau lewat. Ya, berapapun banyaknya orang yang lewat gak masalah asalkan sudah ada sutrohnya. Nah, nek biyen zaman Kanjeng Nabi sutroh itu tongkat itu, dicepno jelek. Nah, ya walaupun dalam masjid ya iso dicepni, soalnya kan klosone ora ono tekele. Ya, pasir. Kerikil kecil-kecil yang agak rata, lagi disokin nanggone jero masjid. Roto. Mulane nek kapan sujud kadang-kadang kerikile kantil nanggone batuk. Mulane Kanjeng Nabi ngendika sapa-sapa sing salat ketika sujud njuk kanthi ketempelan kerikil hendaknya jangan diusap. Soalnya ini dadi saksi. Kan. Loh, kok ono kerikil barang mesti bayangan saya itu bagaimana gitu kan. Apa gak ono ternyata memang kerikil-kerikil itu. Wes, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua diriwayatkan dari 80 atau yang kedua dari pertemuan ini diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Cerita bahwa Kanjeng Nabi dawuh kepada saya, khudhil idawah. Tolong bawakan aku satu wadah air.
Ya, kemudian Kanjeng Nabi berangkat sampai tidak kelihatan, sampai tertutup oleh saya, tertutup dari pandangan saya. Kemudian faqadha hajatahu, Kanjeng Nabi mendatangi hajatnya. Dari hadis ini, dua hadis ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa khidmah kepada orang agung, orang besar, itu fadilahnya sangat agung. Begitu Kanjeng Nabi rawuh ke Madinah, ya Ummu Sulaim ibunya Anas, garwane Abu Thalha, kan abai Anas sedo. Ya abai Anas sedo. Yo akhirnya Ummu Sulaim ibu Anas itu nggarwa maneh karo Abu Thalha. Ini Ummu Sulaim langsung menyerahkan Anas pada saat itu baru umur 10 tahun. Ya. Sayyidina Anas ini masih 10 tahun diserahkan kepada Kanjeng Nabi untuk khidmah kepada Kanjeng Nabi. Gampangannya cara Jawa, Kanjeng Nabi anak ini kecil tapi cerdik. Saya serahkan sepenuhnya untuk membantu aktivitas apapun Rasulullah. Saya perbantukan kepada Rasulullah. Karena didadekno khodami Rasulullah, dijadikan sebagai khodam Rasulullah, Ummu Sulaim memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khuwaiti maka, pembantu kecilmu ini loh, ud'ullaha, mohonkan kepada Allah. Saya bahasa Arabnya lupa, saya baca itu dalam tafsir Sawi, syarah tafsir Jalalain. Doakanlah kepada Allah agar supaya anak ini dijadikan orang yang kaya umur, kaya harta, dan kaya anak. Ya, jadikanlah orang ini, anak ini, mohonkanlah kepada Allah agar supaya anak ini menjadi orang yang kaya harta, kaya umur, dan kaya anak. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah 3 yang diminta ini dan dibonusi 1. Ya, dibonusi 1. Allahumma akfir malah wa akfir waladah, kemudian wa atil umrah, baru wa akfir dzanbah. Ya Allah, panjangkan umur anak ini, ya, beri kelapangan harta untuknya. Kemudian yang ketiga, jadikanlah dia itu punya anak yang banyak, banyakkanlah anaknya, atau bagaimana ya kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia itu ya. Jadikanlah orang ini, ya, jadikan anak-anak ini sebagai orang yang banyak sekali keturunannya. Kemudian dikai bonus 1, yaitu wafir dzanbah, ampunilah dosa-dosanya. Dengan Kanjeng Nabi pertama kali datang di Madinah itu ya, langsung diserai sahabat Anas. Ketika Sayyidina Anas sudah umur 99 tahun, ki cerita 3 doanya Rasulullah sudah saya buktikan. Aku didoakan semoga menjadi orang yang lapang rizkinya, ya, berkah rizkinya. Sekarang saya termasuk orang Ansor, sisa-sisa orang Ansor yang paling kaya, ya. Berkah apapun yang kontak dengan saya itu berkah. Jangankan dagangan saya jual, seandainya debu saya ambil, saya jual payu. Orang akan berebut untuk membeli debu yang saya tawarkan untuk saya jual itu. Bukan tanahnya, tapi debu ini dicawuk, didol, payu, digawe jimat. Sahabat Anas saking barokai, saking barokai dungai Kanjeng Nabi sehingga apapun yang mau dijual oleh Anas itu laku. Kalau kita kan paling-paling umpamane kiai ampuh itu paling-paling yang laku kan uyah kan, garam atau gula kan, buh. Nah, bacaan bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin amin, payu 1 juta ya, tapi gula kan, jadi makan lemah ora payu. Sahabat Anas didol payu ora katik disuwu-suwuan, gak atik dibacakan mantra didol payu, saking berkait dungae Kanjeng Nabi. Ya. Terus aku didoakan supaya anaknya banyak. Sekarang anak dan cucu saya tidak bisa menghitung. Sudah 100 lebih itu.
Sudah 100 lebih, sudah sampai ngitung. Itu sahabat Anas. Kemudian saya didoakan sugih umur, panjang umur. Sekarang saya sudah umur 99 tahun, mendekati 100 tahun. Ya, 99 tahun genap. Garis titik sampai 100 tahun. Sudah berjalan 100 tahun berjalan. Tiga-tiganya doa ini sudah saya buktikan ampuh. Tinggal yang satu semoga mandi. Yaitu apa? Semoga diberikan ampunan. Itu sahabat Anas. Dan sahabat Anas menjadi khodam Rasulullah nggak lama, hanya 10 tahun. Dan Rasulullah kan 10 tahun kan di Medina. Selama hidupnya Rasulullah di Medina, sahabat Anas menjadi khodamnya Rasulullah, pembantu Rasulullah. Ya, menjadi pembantu Rasulullah. Dan sahabat Anas mengatakan, saya khidmah kepada Rasulullah selama 10 tahun, Rasulullah belum pernah komplain. Belum pernah aku mengerjakan sesuatu kemudian ditegur oleh Rasulullah, kenapa kamu lakukan? Belum pernah aku meninggalkan suatu pekerjaan dan Rasulullah komplain, kenapa tidak kamu lakukan? Belum pernah. Saking api akhlaki Kanjeng Nabi satu, ya, saking luhurnya budi pekerti Rasulullah dan saking cerdiknya Anas, sampai Kanjeng Nabi urung pernah komplain. Walaupun kecil tapi cerdik. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, Anas sudah tahu. Sehingga 10 tahun menjadi khodam tidak ada komplain. Nah, dari majikan. Ya saking api kabeh lah. Kanjeng Nabi api, sahabat Anas ya api. Boleh tutup lah. Api oleh ape. Fasolihatu al-khabithatul khabithin wal khabithun wal khabithat was-solihatu wa apa thayyibatu lit thayyibin wa thayyibuna lit thayyibat. Mesti boleh tutup pokoknya biasanya ngono kuwi. Kemudian ya yang pertama adalah keutamaan berkhidmah kepada orang agung. Ya. Selagi kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang agung, sak bisa-bisane kita berkhidmah. Apapun caranya, apapun bentuk khidmah itu. Raketang motor sandale, ya, njukono banyu wuduke atau apapun. Kira-kira yang kita bisa bantukan karena kita tidak setiap hari berkesempatan. Mumpung ono kesempatan, kita gunakan khidmah kepada orang-orang agung. Karena fadilah agung banget. Biasanya pecinta para ulama itu akan diberi dikaruniai anak yang menjadi ulama. Lah kan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, disyariatkannya menjauh dari orang ketika qadaul hajat, ketika BAB. Ini Arab qadaul hajat, baik hajat kecil ataupun hajat besar, hendaknya menjauh ben ora mambu. Siji, nomor loro ben ora ketok. Ya, agar supaya tidak kelihatan orang. Sunnah ya. Sunnah, harusnya seperti itu. Ya ora. Ya walhasil dari pandangan orang kan. Nang kene nang kebon kono kuwi. Nek zaman biyen. Kalau zaman biyen Kanjeng Nabi zamannya Aisyah, zamannya Sayyid Kanjeng Nabi itu gak ada orang itu membuat WC di rumah, itu tidak ada. Jadi kalau mereka itu qadaul hajat nunggu waktu malam. Khususnya perempuan itu kalau qadaul hajat nunggu waktu malam. Kibalal manasek, ke manasek. Ya dari sini ke Pontok lah. Aduh. Emangane sithik yo ngisingi gak akeh yo. Ya sungi Joko sepisan kadang rondina sepisan. Nah, kita mangane akeh ya bola-bali WC wae. Ya orang dulu itu makannya sedikit. Rasulullah itu belum pernah diketahui makan 3 hari berturut-turut. Ya, nggak ada kamusnya Rasulullah itu dahar sehari 2 kali. Ya, 3 hari setiap hari satu aja nggak ada kok. Apalagi sehari 2 kali. Kalau sekarang makan, kemarin makan, besok pasti nggak makan. Hai Nabi. Burung pernah 3 hari makan terusan. Ya. Sama dengan kita, nggak tahu warek kita itu warek terus.
Ya kan? Kita itu tidak pernah kenyang, tapi kekenyangan kan? Kenapa? Karena belum kosong sudah diisi lagi. Ya karena itu penyakitnya menumpuk. Niat nyenengke kalian Pak. Ya ora apa-apa niat nyenengke. Tapi ya dhewe awake yo senengi kuwi kok. Iya itu khalus surur, Gak apa-apa. Oh, krana tamu disuguh nek gak dimaem iki gelo, lah itu disyariatkan. Kanjeng Nabi selalu ngelegake. Tapi bar ngono tekano mah ya aja mangan. Asline ra ngelegake jenengan. Kepengin ora ditawa-tawake. Nah, itu Kanjeng Nabi itu ya. Kanjeng Nabi resapi kesehatan oleh Rasulullah itu sum tasih. Berpuasalah pasti sehat. Ya, sumu puasalah kalian semuanya, tasihku maka kalian akan sehat. Resepnya jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Wangel. Angel, saiki wis akeh kimia tumpuk meneh. Ya sing mau sing dipangan rujak, sing kedua berlawanan dengan rujak, mongko menghurung lembut. Jadi giling. Wis soalane komplikasi biasanya. Mohon balik nanggone bahasan ya. Jadi dalam qadaul hajat ketika kita itu BAB, maka hendaknya kita menjauh sing kira-kira ora sampai mengganggu orang yang di sekelilingnya. Ki sapa ambu banget iki lah itu kan. Jatuh. Kemudian ya jauhnya juga sekirat ketika ada orang yang lewat itu tidak tahu ngopo ndodok nang kono. Wah iki gak beres iki. Nah, walhasil syarak agama Islam itu mengatur dalam segala hal. Bab ngising wae diatur ngono. Mlebu WC ana dungane, metu saka WC ana dungane. Ya, tempat yang kita datangi untuk hajat juga ada tempatnya. Ada aturannya, aturan mainnya itu ya. Kemudian yang ketiga, boleh mempekerjakan orang lain. Sayyidina Anas dipekerjakan oleh Kanjeng Nabi walaupun sudah disodorkan oleh orang tuanya. Mughirah bin Syu'bah didhawuhi Kanjeng Nabi, tolong bawakan air. Mereka kan mempekerjakan orang lain. Orang yang fadil, orang yang utama itu boleh mempekerjakan kepada orang yang di bawahnya. Mempekerjakan. Dan mereka pasti akan bangga. Kemudian yang keempat, ya, boleh membawa wadah-wadah yang disediakan untuk wudhu, kemudian menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan ketika qadaul hajat. Sakdurunge brol, iki hendaknya alat-alatnya disiapkan. Ya sudah BAB lagi golek tisu, melayu-melayu akhirnya ya kotor kabeh ya, gupat najis kabeh. Wis bar cur lagi tolah-tolah endi watune iki. Ya, hendaknya alat yang dipergunakan, yang dibutuhkan untuk qadaul hajat ya dan sehabisnya ini lebih dulu disiapkan sebelum qadaul hajat. Kalau kita sudah di toilet ya oke. Ya jelas sudah ada airnya di situ. Ya. Cuma nek lunga iki biasane kalau nang terminal-terminal itu biasanya kan timbanya itu kecil di bawah ya. Di bawah kadang-kadang dengan apa namanya? Klosetnya itu ya tidak jauh terus tidak begitu tinggi, kadang-kadang klosetnya di atas kemudian timbanya di bawah sejajar. Ya otomatis kecipratan. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i kan sulit. Ya hendaknya nek lunga ya nggawa selang. Karena keran pasti disediakan, keran ada keran. Tapi ya itu tadi, keran disediakan mau disurkan ke gini ya nggak bisa. Nah kalau kita bawa selang kan garing ngencep nih. Untuk lebih menjaga kenajisan. Jangan sampai baju kita ini terciprat, terpercik oleh najis. Kemarin kan ittaqu minar rasyash fa inna ammata azabil qabri minhu. Hindarkanlah percikan air kencing
Ya, karena kebanyakan siksa kubur timbul dari itu. Sholatnya oke, puasanya oke, ibadah-ibadahnya dilakukan semua, tapi ternyata semua itu tidak sah karena terkena najis. Nah, itu kan. Ittaqu minar rasyas. Hindarkanlah minar rasyas dari percikan. Ya, percikan air-air yang ada di toilet. Fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena kebanyakan siksa kubur timbul dari situ. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima, ya, disyariatkannya istinja. Ya, cebok, membersihkan kotoran yang keluar dari depan dan belakang. Yang terbaik adalah dengan air dan batu atau penggantinya batu, agar supaya tidak pemborosan air satu, ya. Kemudian lebih cepat. Kemudian ketika kita menceboi tidak banyak kontak dengan najis. Ya. Kalau kita lap terlebih dahulu, kita usap dengan tisu, ya, maka di sini hanya baqiyatun najwi, sisa-sisa daripada najis itu. Kemudian kita kucur dengan air, tidak butuh banyak air, sedikit air sudah cukup. Nah, dan orang-orang Kuba ini mendapatkan pujian dari Allah gara-gara itu. Ada satu ayat turun menerangkan tentang orang-orang Kuba. Yuk Kanjeng Nabi ngelegake, datang ke Kuba bertanya kepada orang-orang Kuba, apakah keistimewaan yang kalian miliki sehingga Allah menyebut kalian dalam Al-Quran? Yuhibbuna ayatataharu, yuhibbuna ayatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Apa kaitannya? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Iku orang Kuba, Bos. Sing siji apa? Yuhibbuna ayatataharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Mutahhirin kan? Kaitannya apa kayak sebelumnya? Itu bukan innallaha yuhibbut tawabina, tapi itu yuhibbuna ayatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Akhirnya orang Kuba itu ditanya oleh Rasulullah, keistimewaan apakah yang kalian miliki sehingga Allah menurunkan ayat untuk menguji kalian? Yuk dibayarkan ayatnya itu. Yuhibbuna rijalun yuhibbuna fihi rijalun yuhibbuna ayatataharu. Ini kan fihi iku ing dalem Masjid Kuba rijalun utai pira-pira wong lanang yuhibbuna kang demen sapa rijal ayatataharu ing yen to bersuci sapa rijal. Wallahu yuhibbul mutahhirin, asalnya mutatahhirin. Kita tidak punya keistimewaan apa-apa ya Rasulullah, hanya saja setiap kali kita itu qadaul hajat, sebelum kita cebok dengan air, kita gunakan dulu dengan batu. Kita usap terlebih dulu dengan batu, kemudian baru mendapatkan pujian dari Allah, disebut dalam Al-Quran. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin haqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, iya. Nah, itu Masjid Kuba itu. Laqad radhiyallahu itu awal-awale. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang terbaik adalah kita usap terlebih dahulu dengan memakai tisu, kemudian kita ceboi dengan air. Karena baqiyatun najwi, sisa-sisa najis tidak mungkin akan hilang kecuali dengan air. Sedangkan kalau kita usap dengan tisu basah malah roto najisnya. Ya, mungkin zatnya najis langsung bisa bersih dengan tisu basah, tapi najisnya malah ngerepet-ngerepet roto, ya kan, malah menjadi rata. Ya, bayi itu biasanya dilap diwawi'i nganggo tisu basah. Ya gak apa-apa enggak dipakai sholat. Enggak apa-apa enggak dipakai sholat. Tapi mbok iya aja.
Ya kalau kita pas di pesawat, di hotel-hotel, kadang-kadang mau cawi kan nggak ada kan. Lah jangan pakai tisu basah, pakai tisu kering. Ya kalau tisu basah maka syaratnya cebok tidak memakai air, airnya tidak menajiskan nanti. Kalau ini basah maka kena air ini akan menjadi basah. Syaratnya batu yang dipakai untuk mengusap haruslah kering. Kalau basah maka ini menajiskan airnya menajiskan yang diceboki itu. Yang paling apik menggunakan batu terlebih dahulu atau pengganti batu sekarang yang udah nggak ada ya. Ya mungkin di primitif sana ya ada. Sangu kan. Ya sangu. Sangu tas sini watu tor. Pakai tisu. Lebih efisien kan pakai tisu kan, pakai tisu kemudian baru diceboki. Sehingga tidak banyak pemborosan air. Tapi menggunakan salah satunya juga boleh. Menggunakan air tok boleh, menggunakan tisu tok juga boleh. Kalau tisu tok maka ada syarat-syaratnya kemarin ya, bab istinja itu ya. Ada syarat-syaratnya. Yes, boleh. Tapi jika ada pilihan air dan batu, tidak menggunakan kedua-duanya, maka lebih baik air. Yang lebih baik adalah air dan batu, kemudian air, kemudian yang terakhir adalah batu. Ini yang bisa kita ambil dari cerita hadisnya Anas dan hadisnya sahabat Mughirah bin Syu'bah. Wal hadis as-samanun, wal hadis al-hadi was-samanun. Itu kitab itu nomor ya. Iya. Kalau dalam Ibanatul Ahkam yang ini 81. Iku piro, Son? 81. Kalau dalam Tawdihul Ahkam 80. Al-hadisu al-hadi wasamanun, hadis yang ke-81. Waruwiya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu allainaini. Ittaqu hindarkanlah allainaini, dua perkara yang bisa menyebabkan laknat. Alladzi ya wong yatakhalla, orang yatakhalla kang biabi sopo alladzi fi tariqin nas, di jalan umum, jalan manusia, di jalan umum. Au dhillihim, atau tempat berteduhnya nas. Dhilli ayub-ayuban, atau tempat yang biasa dibuat orang-orang berteduh. Ya, hindarkanlah dua pekerjaan yang menyebabkan dilaknat oleh manusia. Apa? Satu, BAB di jalan umum, ya pokok jalan. Ya. Kalau kita jalan-jalan kok dilanan nang kono ana brok ngono kuwi tak pasti secara spontan lisan kita akan mengucapkan kurang ajar kan. Nah, itu kan anak itu kan. Mesti angger ana wong liwat oleh donga elek. Ya ta ini sapa? Kadang-kadang itu kan dibuat ngerjani kan. Iya, kalau di Banyuwangi itu ada seperti itu. Jadi ada kasus seperti itu, kemudian diambil kotorannya, terus dibakar atau kali itu enggak dibakar, tapi dielet-elet ke rumahnya, jadi dikerjani. Kalau bisa itu setelah itu sudah tidak kelihatan lagi kok. Ya. Kalau sudah kejumbleng ke toilet kan sudah masuk, nggak bisa diambil lagi. Kan di Banyuwangi itu ada orang yang baros BAB seperti itu, kemudian diambil barangnya, kemudian dibuat melabur kaca rumahnya. Wes walhasil kaca rumahnya itu teplok-teplok. Mongko yang diteplok-teplok itu rumahnya itu adalah tukang santet. Akhirnya kaca dibersihi, kotoran itu dikumpulkan, lah kotoran ini disantet kotoran ini. Ya, jebule sing disantet awake dhewe.
Senjata makan Tuhan. Dan mereka yang mengerjani sudah tahu itu. Iki nek gawe anune wong bahaya. Cukup ae dhewe wae dikene omahe mesti disantet dhewe. Akhirnya santet dhewe. Ya. Santet, jadi siapapun kotoran siapapun ini pokoknya ditujukan orang yang punya kotoran ini. Yang ditujukan itu yang disantet kan. Akhirnya pas sholat Isya orang yang nyantet itu lidahnya ini menjulur sampai dada. Yo, kalau sopo iki ngerjani awake dhewe kan nyantet awake dhewe. Kalau sudah senjata makan Tuhan enggak ada obatnya itu kan. Wis lapo tekan kono-kono. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu Allah ini dua hal yang menyebabkan dilaknat, yaitu membuang kotoran di tengah jalan ataupun di tempat orang-orang berteduh. Ya, kita kepanasan, kepingin berteduh, jebuli nang kono mambu seng-seng, mangkel toh. Kurang ajar. Secara otomatis orang itu yang mengalami itu akan terucap laknat kepada orang yang di AB di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Muslimun. Wazada sapa Abu Dawud dan Muadzin radhiyallahu anhu al-mawarida. Ing lafaz al-mawarid. Al-mawarid. Tempat-tempat yang biasa dituju karena di situ ada airnya. Maurid nggontu meko. Bukan nggontu mekani banyu. Banyu itu ada di situ. Nah, gitu ya. Al-mawarid. Jadi jama'i maurid adalah maudhi' alladzi yariduna, satu tempat yang dituju oleh orang-orang, baik itu min aini ma'in, ada tok, ada mata air, ataupun sumur, atau telaga, atau lainnya. Nah, itu namanya maurid. Ada tambahan itu. Walau zuhu tawi lafadzi Abu Dawud iku ittaku al-malaina as-salasata. Ittaku hindarkanlah al-malaina segala sesuatu yang menyebabkan dilaknat, as-salasata yang banyaknya ada 3, yaitu al-baroza. Ya, al-baroz bi-abi fil mawaridi, di tempat-tempat kumpulnya air. Di tempat-tempat yang biasa didatangi orang untuk mengambil air. Ya kan? Kita di situ ada belik, bukan belek lo ya. Ada belik, tulisannya podo sih. Ada belik, ada mata air. Orang-orang karena kalau di sini sih setiap orang punya sumur. Kalau kita di Bruno kan, saya tanya, Mbak ambil di mana? Paling dekat. Ya, mboten enggak jauh dari sini, hanya 2 kilo. 2 kilo itu hanya orang gunung kan. Ya orang gunung kan, alah di situ deket, jalan kaki aja. Bulen rong nuk, rong puntuk. Orang gunung kan gitu kan. 2 kilo itu sudah dikatakan dekat sekali itu. Oh wis ado-ado arep njuk banyu jebule nang kono ana berkah sira ngono kan. Ya mesti gak disantet ya lumayan iku. Nah di sini ittaku al-malaina as-salasata al-baros fil mawarid. BAB di tempat air yang biasa diambil oleh orang. Waqori atat tariq, di tengah jalan. Ya kita jalan-jalan walaupun jalannya itu jalan kecil, jalan-jalan yang biasa dilewati oleh orang. Diisingi nang kono ya otomatis wong sing liwat mangkel. Walaupun gak motor. Ya motore bani kena iku wis gila kok wisane ya. Ya itu nek kotorane kebu, kotorane manusia pokoknya gila pokoke. Wadillah dan tempat berteduh. Wali Ahmad an Ibnu Abbasin au nak'imain. Ya. Riwayatnya Imam Ahmad dari Ibnu Abbas dengan menggunakan au nak'imain. Nak'i itu rendaman. Main air, rendaman air, artinya tempat berkumpulnya air, kedung. Ya. Gedung.
Biasanya kan gedung. Jadi banyu mesti ngumpul nang kono. Yuk banyu nek gedung iku banyune nang jero meneng. Banyu nek meneng itu adalah makwal jin. Ya. Tempat jin bersarang. Kok diuyui sawentil zakare sira tul ora. Ya kan banyak orang korban di gedung-gedung kan karena itu kan. Wong nek adus nang gedung mosok nguyuh leren mentas sik nguyuh terus mlebu nang gedung maneh. Mesti nguyuh nang kono. Jine ora ketrima kok. Ya gak terima. Tarik kurang ajar, tarik wae dadekno bolo. Nah, wa fihi ma dhafun. Dalam dua riwayat ini dhaif. Ya. Dua riwayat ini dhaif. Kemudian wa akhraja at-Tabrani an-nahya an qada'il hajat tahtal asbari al-musmirati. Ya. Ngriwayataken sapa Tabrani Imam Tabrani an-nahya ing larangan an qada'il hajati saking nekani hajat tahtal asyari ing dalem ngisore pira-pira pohon al-musmirati yang berbuah. Kemudian terus apa itu? Apa? Oh mana nih? Pinggir. Wadhafatin nahri. Sifatun dhafatun bi fathid dot wa kasriha boleh dhafatun nahri awil bahri awil wati ya sahilu gisik. Ya pinggir. Syati'u pinggir. Wadhafatin nahri pinggir kali. Al-jari yang mengalir min hadisi Ibnu Umar bisanatin dhaifin dengan sanad yang dhaif. Meski panjang ini ceritanya. Ya, ceritanya panjang. Hukum yang bisa kita ambil dari sini panjang sekali. Yes. Apa itu lanat? Lanat adalah at-tardu wal ibad'at anil khair. Satu ditolak dari kebaikan, wal ib'ad dijauhkan dari kebaikan. Al ib'ad anil khair, dari kebaikan. Ditambah lagi al ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Yes. Itu namanya laknat. Yang bisa kita ambil dari hadis ini, haramnya BAB di jalan-jalan yang biasa dilintasi oleh manusia. Satu. Dua, tempat-tempat yang biasa dibuat berteduh oleh manusia. Ya. Atau tempat-tempat yang biasa diambil airnya oleh manusia. Atau meminumi binatang mereka, mengambil air untuk minuman binatang. Ojo diisingi nang kono. Nek kebone mungkin gak jijik. Ya sing angon kebo lu arep dikon nang kono jebule nang kono ana bubure kok akeh banget. Ya otomatis gak rono. Ndadekno laknat. Atau pinggir-pinggir kali yang mengalir. Pantai-pantai yang biasa dibuat plesir, dibuat wisata. Ya pantai, ojo diisingi, nggone wong dolan nang kono malah diisingi. Ya otomatis wong sing nang kono mesti nglaknati. Atau di bawah pohon yang berbuah. Ya, yang mereka biasa mengambil buahnya. Nek buahe berbuah, yo buahe roto nang kono kudune buah roto iku seneng, mesti matenge. Ya. Nah diberkahi nganggo mbleke sira ya. Wong sing arep ngunduh mesti kurang ajar. Kurang ajar. Lah diurung. Ya aja nang ngisore wit sing kuwi. Ya. Sarana-sarana yang biasa dipakai oleh manusia hendaknya kita hindarkan. Sarana-sarana itu, tempat-tempat itu hendaknya kita hindarkan. Soalnya pasti akan dilaknat orang yang kurang ajar. Jane nang kene enak kepingin
Angirnya silir-silir, pin istirahat, ngopi nang kono, jebule ana kuwi ya wis ra situ. Mesti akan dilaknat itu. Ndang jual pupuk. Ana. Jadi ya kowilah bisa menajiskan dari buah yang jatuh. Kemudian yang kedua, kullu hadhil marafiq hammatun nafi'atun linnas, semua itu adalah hal-hal yang perkara-perkara yang penting bagi manusia. Jalan, tempat berteduh, nang pinggire apa jenenge pemandian, nang kono ana pemandian, nang kono pinggire ana kuwi ya wis mesti anu kuwi. Wa nafi'atun linnas, dan sangat bermanfaat kepada orang lain, maka tidak boleh dikotori apalagi dengan sesuatu yang najis. Justru najisnya menungso itu lebih menjijikkan. Ya. Lebih ganas. Kotorane liyane gawe pupuk enak apik. Nang buah ya apik. Kotorane menungso gawe pupuk ora wani mangan wis ta buah, ora wani mangan. Virus iki mesti ra genah iku buah iku. Mungkin buahnya ketok apik tapi virus iki mati, hormone mati. Panas, lebih panas. Lebih panas. Tapi di Gresik sudah dibuatkan itu kan pupuk dari kotoran manusia. Tapi disarankan oleh pabrik itu jangan untuk buah. Hanya untuk kembang-kembang saja gak apa-apa. Ya buah hurung tegel. Hurung tegel. Angge sami mawon. Sami mawon. Ya ora tegel kuwi, ora tegel. Ora tegel. Ya pangan iwak kan julalah namanya. Arep mangan lele kelingan kuwi ini ra sida. Nek cah pondok ya enak ae wong mangane setahun pisan ya oleh lele mumpung oleh. Ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah yuqasu 'alaiha kullu ma asbaha mimma yuhtaju ilaihin nas minan nawati wal afniya. Kemudian tempat-tempat yang lain bisa disamakan dengan tempat-tempat yang disebut tadi. Mau gak oleh nanggone jalan umum, nanggone halaman rumah ya luwe-luwe ra oleh meneh. Ya, soalnya apa sing duwe rumah mesti nyuk-nyuk. Nang dalan kan wong gonta-ganti. Lah nang ngarepe omahe wong ya otomatis sing omahe iku bal-bal terus. Ki ambu apa ngono digoleki. Walhasil segala sesuatu yang biasa dilintasi oleh manusia baik perorangan ataupun secara umum hendaknya dihindarkan. Dene wong kok liwati senengane blusuk-blusuk kok ketemu iku ya sing salah sing blusuk-blusuk kuwi. Pancen gone nguyungi sing iku kudune tempat blusuk kok dia itu blusuk-blusuk akhirnya kecepret kuwi ya kapok. Salahe sapa? Walhasil yang keempat adalah ihtiramul at'imah. Ya, menghormati makanan dan minuman. Jangan sampai menghinakan makanan minuman itu dengan cara menajiskannya. Ojo ngising nanggone pinggir kaline mili. Soalnya kaline mili engko akhire nek diising wis tekan ngendi-ngendi. Nek tekan Balidono iki diberkahi wong kene kabeh iki kan. Bikin pasar ya. Hendaknya. Tapi yen saiki rada. Nek nanggone Jawa kan biyen lho itu. Ya saiki rada modern titik, semakin mampu kota semakin Balidono sing ana sisi loro ya. Nek jalur Imam Pura kowe kabeh kayane. Aduse nang kono. Lah ke Jawa Barat juga nanggone Jawa Barat itu turun dalan iku gak lanang gak tuwa gak wedok gak enom gak tuwa padha. Gak lanang gak wedok gak enom gak tuwa. Iki cewek yo ngising nang kali iki piye iki seneng sing liwat iki kan. Seneng wae. Oh no.
Jadi menghormati makanan, minuman, jangan mengotori pohon-pohonan yang berbuah, sehingga nanti akan diserap oleh pohon itu. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jika serapan itu adalah najis, maka buahnya juga najis. Ada, tapi mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i enggak. Ya, mazhab Syafi'i ngono ya hasil kita enggak bisa makan, kabeh dirabuk ngono ya. Kalau orang Wonosobo mazhab Maliki, jadi rabuknya itu pakai hewan-hewan ternak. Ya kan, hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan itu kotorannya tidak najis. Kalau kenanya tidak najis maka dijual belikan boleh. Awang Wonosobo kae tuku. Jadi nek masalah tuku ini nganggo mazhab Maliki, tapi baru ngono nek pas ngemek, bar ngemek arep salat wiji sik jarene najis. Iki gak konsisten. Yang ngereka tok itu ya. Ngereka wae. Golek kepengane, menake. Kemudian yang keenam, ya, jawazu itlaqil laknah ala man fa'ala ma fihi adiyatul muslimin, boleh mengucapkan kata laknat kepada orang yang suka mengganggu orang Islam. Ya. Ini kan hindarkanlah segala sesuatu yang menyebabkan laknat. Artinya apa? Kita mengucapkan laknat kepada orang-orang yang menyakiti umat Islam, apalagi pimpinane, itu gak apa-apa. Apalagi tokohe wong Islam. Nglaknati ndungano elek. Nanggone wong-wong sing ganggu nanggone umat Islam boleh diambil dari ittaku, hindarkanlah al malaina segala sesuatu yang menyebabkan didungano elek wong liya. Berarti mengucapkan laknat gak apa-apa. Nek pancen wong sing dilaknat itu layak untuk dilaknat. Nek gak layak ya aja balik engko. Ya, hati-hati. Bedanya berasa oleh. Bedanya secara umum, ya, secara khusus tidak boleh, ya tidak boleh. Gon-gonane dewi-dewi. Kita khususkan pada orang, kita tuding orangnya, ya kita tuding orangnya, tidak boleh. Ini mengganggu umat Islam, ini mengganggu kita yusiruna, kita ngalah. Untuk kepentingan pribadi kita ngalah, tapi kalau kepentingan umat, ya Kanjeng Nabi sudah nggak terima. Kae kok ganggu. Jenengan ngizini kula mateni, ya langsung berangkat pateni. Kanjeng Nabi tahu isyarat nang Sidina Umar dilirik Sidina Umar tapi gak paham. Mbok mau dieksekusi. Tapi Kanjeng Nabi perintah, ngono ndak oleh. Ketika orang menyatikan Nabi. Kanjeng Nabi hanya ngelirik tok, dilalah Sidina Umar gak tanggap pada saat itu ya. Mungkin gak melihat atau bagaimana. Boleh. Jawazu itlaqil laknat, ya boleh mengucapkan laknat alaman kepada orang fa'ala ma fihi adiyatul muslimin, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyakiti, menistakan agama. Boleh melaknat kepada penista agama, wis. Enggak penista agama. Kalau kayak Abu Janda boleh. Jangan dianu perorangannya ngerasani. Nah, Abu Janda kan Kristen ya, asli Kristen kan, dengan pakaiannya banser, penyusup. Kalau kepada orang yang suka menyebutkan organisasi dari agama lain, jadi yaitu anggota organisasi yang jodoh dari cabang ini, dari cabang itu, boleh nggak dibilang? Ya nek iso gak usah ngelaknat lah. Bukan elek wong sing elek. Juga harus pengeran. Ittaku laknatan nas. Hindarkanlah laknatnya orang lain lakum kepada kalian bimaktihin, karena dibenci oleh mereka
Wa kurhihim min fi'li hadza, ketidaksukaan mereka dari perbuatan yang semacam ini. Wa na'li wa la'nihim iyyahu, dan pelaknatan orang lain atas perbuatan ini. Juga hindarkanlah laknatnya Allah. Ya, hindarkanlah laknatnya Allah ketika hina yad'un nasu alaikum, ketika orang lain itu mendoakan buruk atas kalian. Ya. Ketika orang itu mendoakan buruk, akhirnya Gusti Allah nyembadani kan dilaknati karo Gusti Allah berarti kan. Ya hindarkanlah segala sesuatu yang menyebabkan itu. Jadi dalam hadis ini juga memberikan satu pengertian kamalus syariah al-islamiyah wasumuwiyah. Jadi kesempurnaan agama Islam dan agungnya syariat Islam itu dari segi kebersihan. Ya, dari segi kebersihan. Dan jauhnya syariat Islam dari kotoran. Ya. Dan memberikan warning dari segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Sampai hal sekecil ini diatur dalam agama Islam. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Mereka-mereka yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki ataupun perempuan, bighairi maktasabu, bukan karena ulah mereka, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, mereka menanggung isman, dosa. Ya, buhtanan gawe-gawe goroh. Artinya apa? Gawe-gawe goro itu umpamane saya mengatakan muhlison kemarin mengatakan seperti ini, padahal muhlison tidak mengatakan seperti itu, namanya buhtan. Jadi membuat cerita namanya buhtan, itu dosanya besar, lebih besar daripada dusta, namanya buhtan. Wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Jadi dalam syariat Islam dari sini tidak ada kebaikan dalam segi apapun kecuali Islam mengaturnya. Mulane al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini sudah aku sempurnakan lakum untuk kalian dinakum, agama kalian. Agamamu hari ini sudah saya sempurnakan, sempurna. Sangat-sangat sempurna. Jadi tidak ada kata sudah tidak relevan. Tidak ada. Walaupun orang-orang jil berusaha untuk mengarahkan ke sana. Quran pun kalau sudah tidak relevan maka sudah habis masa kontraknya. Ini kan tokohnya jil itu kan mengatakan seperti itu. Jaringan iblis. Literal. Itu. Quran ya boleh dirubah. Tidak selalu cocok dengan zaman. Ya, itu mengatakan seperti itu. Ya kita harus mengikuti Al-Quran. Cuman kita kan kadang-kadang belum mampu menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan zaman sekarang ini. Tapi garis-garisnya sudah ditentukan dalam Al-Quran. Jangan sampai kita melampaui garis itu. Walaupun kita sendiri belum mampu menerjemahkannya. Ulama-ulama dulu sudah menerjemahkan pada zamannya. Nah kita mungkin belum menemukan itu. Kemudian hadis ini ya juga memberi pengertian, memberi isyarah kepada satu kaidah, annahu idza jatama'a musabbibun wa mubashirun fa in kana amalan idza annahu idza jatama'a musabbibun wa mubashirun fa in kana amalu kulli wahidin minhuma mustaqillan anil akhar fadhamanu wal ismu 'alal mubashir. Ya. Ketika mutasabbib dan mubashir, orang yang membuat sebab, orang yang menyebabkan dan pelaku berkumpul, yang dimenangkan yang mana? Jika perbuatan masing-masing dari mutasabbib itu bisa berdiri sendiri tanpa yang lain, maka
tanggung jawab dan dosa adalah untuk pelakunya. Ya, untuk pelakunya. Ketika berkumpul antara mutasabbib, orang yang membuat sebab, dan pelaku mubashir, itu berkumpul, maka perlu dilihat. Jika perbuatan masing-masing bisa berdiri sendiri tanpa bantuan lainnya, maka tanggung jawab dan dosa ditanggung sepenuhnya oleh pelaku. Ditanggung oleh pelaku. Sira tak kaya tembak. Sira yang nembak. Tanggung jawab pelaku. Ya, tanggung jawabnya. Penyebabnya saya kan mutasabbib itu kan. Seandainya tidak saya kasih tembak kan tidak akan membunuh. Kalah kan karena musuh lu sedih. Nah, sira ditembak pelakunya. Yang tanggung jawab dan yang dosa adalah pelaku. Wa amma idza kanat al-mubasyarah mubayyinatan ala sabab mabniyatan ala syabab sara al-mutasabbib huwa al-mutahammil. Adapun jika pelaksanaan itu berangkatnya dari sabab, seandainya tidak ada sabab tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi, maka pembuat sebablah yang bertanggung jawab. Pembuat sebablah yang bertanggung jawab. Seperti contoh ini, hadis ini. Dungakno elek dosa. Ya. Tapi krono dia yang menyebabkan kita ndungakno elek gak apa-apa. Dungakno elek wong lek elek gak oleh. Haram. Tapi karena dia yang buat sebab kemudian kita doakan, donga iki elek iki krono disebabkan oleh diisingi kuwi. Bagaimana? Gak apa-apa. Seandainya ada ono ngising pasti tidak mungkin ada doa. Dengan elek gak bakal terjadi. Gak mungkin ada laknat. Ono